Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Berikut ini kita saksikan dulu ya kegiatan seorang pendeta yang ada di Afrika itu menyembuhkan orang yang sakit ya dengan spektakuler, dan juga bahkan dia bisa membangkitkan orang mati ya. Mari teman-teman kita tonton sama-sama ya. Nah itu teman-teman, kalau kita lihat ya, dia memegang tubuh orang yang mati. Orang mati itu bangkit pelan-pelan ya. Semua orang terkesima ya, kagum ya. Di sekitarnya mereka bersuka cita, lompat ya. Dan juga itu dilakukan oleh pendeta ya. Seluruh yang hadir jemaatnya itu bersuka cita ya. Melihat mungkin ada orang mati dibangkitkan. Ini juga ada orang sakit, pendeta ini melakukan penyembuhan ya. Nah ini juga, nah ini ada yang aneh saudara. Rekan-rekan sekalian, ini yang disembuhkan ini sama persis dengan orang yang dibangkitkan tadi ya. Nah ini juga seorang ibu-ibu lagi sakit ya, dia minta pertolongan ya. Pendeta ini dia tutup matanya pakai telapak tangan, dia angkat tangannya ya. Nah kemudian dia tiupkan gerakan tangannya, kemudian dia bantu untuk duduk ya, kemudian dia bantu untuk berjalan juga ya teman-teman. Nah itu tadi videonya ya teman-teman sekalian ya. Nah, bahkan pendeta ini akhirnya ini berurusan dengan polisi karena kegiatan ini adalah kegiatan yang mencurigakan ya teman-teman, karena hidup. Mari kita lihat lagi video berikutnya juga ya, video tentang kegiatan pendeta juga ya, yang melakukan penyembuhan ya kepada umatnya ya. Nah itu kita lihat ya, ada seorang anak kecil ya, dia suruh berjalan ya. Dia tanya sudah berapa tahun ya menderita, berjalan ke depan, dia sambut ya pendeta ini ya. Kalau kita lihat ya, nah ini juga seorang pendeta memapa seorang ibu ya. Dia mengatakan bahwa dia mencium bau malaikat ya. Nah ini juga dia sedang beraksi di depan jemaatnya ya. Nah, dia menanyakan jemaatnya satu persatu ya. Direspon oleh jemaatnya. Nah, kemudian dia mulai melakukan penyembuhan memegang kepala ya. Nah, sambil ada yang terjatuh dan juga kemudian terjatuh ya. Nah, ya itu teman-teman sekalian video singkat yang kita nonton sama-sama tadi ya. Nah teman-teman sekalian, apakah yang video tadi yang kita saksikan itu mereka menyembuhkan ya, kemungkinan besar itu mereka mengatasnamakan Yesus ya. Nah apakah penyembuhan yang dilakukan atas nama Yesus ini, mereka memakai atau menjual nama Yesus ini merupakan fenomena yang biasa ya, atau fenomena yang ganjil ya, yang katakan saja mungkin saja tidak sesuai ya dengan iman orang Kristen. Nah untuk itu teman-teman sekalian, mari kita dengarkan satu pendapat dari Romo ya, tentang penyembuhan yang dilakukan oleh orang Kristen dengan memakai nama Yesus ya. Mari kita tonton. Contohnya apa saudara-saudari? Ada banyak orang yang menjual nama Yesus untuk mujizat kesembuhan. Ada banyak orang yang menjual nama Yesus dengan iming-iming peningkatan kemakmuran atau sejenis itu. Kelihatannya sangat kristianis, sangat religius, tetapi tolong diwaspadai. Sebab bahayanya adalah beriman akan Yesus menjadi identik dengan kepentingan ragawi, menjadi identik dengan kepentingan duniawi. Hal ini memang tidak mudah untuk terbaca, tetapi efeknya menjadi sangat jelas. Secara perlahan, orang menolak untuk menjadi seperti Yesus yang identik dengan luka dan penderitaan. Orang menolak untuk memiliki dan menjalani hidup seperti Yesus. Orang menolak untuk berjuang dan mengalami seperti apa yang Yesus pernah alami. Orang akhirnya mengukur iman dengan kesaktian, dengan kenyamanan,
dengan kemakmuran, dengan kesehatan. Seakan-akan kemampuan untuk turun dari salib adalah bukti bahwa seseorang itu beriman. Kebanyakan dari kita akhirnya memiliki penglihatan yang buram atas Kristus, dan terjadi pergeseran dalam beriman. Orang menjadi tidak paham, bahkan menolak untuk mengakui bahwa bertahan di dalam salib dan tetap menunjukkan kualitas Kristiani di tengah pengalaman salib itu adalah tanda iman yang sejati. Saudara-saudari, sekali lagi, setan tahu bahwa menjadi seperti Yesus itulah sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah setan berjuang untuk membuat orang menolak menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Sekali lagi, dengan... Nah, teman-teman, itu tadi ceramah dari seorang Romo ya. Dia berpendapat bahwa ya orang-orang sekarang banyak melakukan penyembuhan, kemudian memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing ya. Sebenarnya Yesus menginginkan bahwa setiap orang itu akan menjadi seperti dirinya ya. Itu yang dikehendaki Allah. Ini menurut pendapat dari Romo ini tadi ya. Nah, kita kembali dari ceramah dia tadi ya, pendapat bahwa banyak orang memanfaatkan nama Yesus ya untuk melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat itu. Apakah itu sudah ada pengingat-pengingatnya dari Alkitabnya? Sebenarnya sudah ada, teman-teman. Saya cuma membandingkan saja ya. Saya mencari di Alkitab ya, di Perjanjian Baru itu di Matius 24 ayat 24. Yesus sendiri mengatakan bahwa nanti itu akan muncul nabi-nabi palsu ya. Mereka tuh banyak mengandalkan tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Dia juga memakai nama dia ya, nama Yesus. Ini sudah diperingatkan oleh Yesus ya. Nah, itulah tanda-tanda pengingat-pengingat dari Alkitab, dari Perjanjian Baru bahwa ini akan terjadi dan ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian kita bertanya-tanya ya, apakah mujizat-mujizat yang diadakan pada zaman sekarang itu benar adanya ya, atau betul-betul ya orang yang sakit disembuhkan ya. Nah, bagaimana pendapat dari Yesus ini pada saat sekarang muncul nabi-nabi palsu ya. Nah, memang bisa saja ya teman-teman sekalian ya. Kita ingat pada waktu di zaman Musa dulu ya, di Keluaran di pasal 7 ayat 8-12 mereka dengan Harun menghadapi Firaun ya. Dan Musa pun melakukan mujizat sesuai dengan perintah Allah ya, melempar tongkat berubah jadi ular. Namun teman-teman sekalian, imam-imam dari Firaun pun sanggup melakukan itu ya. Mereka melakukan hal mujizat yang serupa ya, tanda-tanda ajaib. Mereka melemparkan juga tongkatnya tapi berubah menjadi ular ya. Cuman ular mereka itu dimakan oleh ular dari tongkatnya si Musa ya. Itu saja bedanya. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, apakah mujizat atau tanda-tanda yang dilakukan sekarang ini oleh orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang sekarang sedang menjamur ya. Bahkan di video tadi di luar negeri pun banyak yang melakukan itu ya. Itu sesuai cocok gak dengan yang dilakukan oleh Yesus itu? Mari kita lihat ciri-ciri khasnya. Kalau dulu pada waktu zaman Yesus dan rasul-rasulnya ya, tanda-tanda atau mujizat-mujizat atau penyembuhan-penyembuhan itu dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu tanpa biaya, free, gratis. Nah, apakah sekarang itu juga dilakukan dengan hal yang serupa ya? Karena kata Yesus di Matius 10 ayat 8 ya, sembuhkanlah orang sakit dan seterusnya, berikan dengan cuma-cuma karena kamu udah bercuma-cuma ya. Yang kedua ya, tanda yang kedua ya, bahwa penyembuhan yang dilakukan pada zaman Yesus dan Rasulnya itu menyembuhkan seluruh orang yang hadir ya. Sebagai contoh ya, di Lukas pasal 6 ayat 9 Yesus menyembuhkan sekumpulan orang ya. Yesus tidak menyentuh, bahkan ada orang menyentuh jubahnya saja itu sembuh ya. Dan semua orang itu sembuh ya. Itu kita dapat baca di Lukas pasal 6 ayat 9 ya, bahwa dia dan mereka semua disembuhkan. Nah, itu juga bisa kita temui di Kisah Para Rasul ya. Rasul Petrus ya. Jadi orang itu banyak di jalan raya dikumpulkan.
mereka itu akan disembuhkan oleh Petrus. Jadi mereka itu dirapikan, diatur ya. Mereka ada yang berbaring pakai asungan. Mereka berharap Petrus lewat saja, ya, bayangannya mengena mereka, itu mereka sembuh, ya. Dan semua mereka itu disembuhkan. Nah, sekarang kita bandingkan penyembuhan zaman sekarang mengatasnamakan Yesus itu, apakah juga dilakukan dengan cuma-cuma? Apa juga semua orang yang hadir di sana bisa disembuhkan, ya? Nah, itu perbandingan ya yang bisa kita lihat ya. Tapi sebenarnya teman-teman, itu sebenarnya apa sih tujuan Yesus itu, ya, melakukan hal itu ya? Apa tujuannya? Apakah dengan adanya mujizat-mujizat itu nanti kita disebut sebagai murid Kristus atau sebagai orang Kristen sejati ya? Apa sebenarnya maksud tujuan dari Yesus itu datang ke bumi ini? Apakah sekedar melakukan penyembuhan orang sakit? Ya, nah mari kita lihat ya, apa yang diinginkan oleh Yesus itu ya. Itu kita bisa baca di Yohanes pasal 13 ayat 35 ya. Dikatakan bahwa dengan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Ya, nah jadi orang dulu datang ke Yesus berbondong-bondong mencari Yesus, ya. Kemudian Yesus memberi makan, ya mereka menemui Yesus untuk makan saja. Nah yang jadi pertanyaan, apakah mereka beriman kepada Yesus? Nah itu yang menjadi pertanyaan besar. Sekarang sama juga, mereka datang ke penyembuhan dan mereka percaya itu mukjizat dari Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka datang ke sana sekedar untuk sembuh saja, tapi tidak beriman kepada Yesus? Itu menjadi pertanyaan besar yang perlu kita jawab ya. Jadi, ya bisa saja mereka sembuh ya, mereka sembuh dengan kuasa-kuasa lain di luar daripada kuasa Allah ya. Bisa jadi karena ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita bisa perhatikan bahwa mukjizat-mukjizat penyembuhan itu dulu memang terjadi di abad pertama ya, pada zaman Yesus dan murid-muridnya. Tapi itu sudah ditegaskan di surat Ibrani oleh Paulus bahwa itu sudah selesai, sudah berakhir ya. Yang tinggal itu dilihat di sini di 1 Korintus pasal 12 dan 13 dikatakan bahwa yang sekarang tinggal itu adalah iman, harapan, dan kasih. Itu yang sekarang kita tinggal, yang tertinggal. Oleh sebab itu kita lebih fokus kepada kasih. Kalau harapan juga ya, itu pasti harapan menyangkut iman ya. Nah, jadi untuk penyembuhan ya dan hal-hal lain yang kita inginkan selama kita hidup di bumi ini, ya kita menantikan ya harapan keselamatan. Nanti kalau sudah kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus ya, bukan karena kita ingin sembuh, ingin makan ya, tapi kita beriman kepada Yesus. Oleh sebab itu kita menjalankan perintahnya seperti yang terdapat di Matius 24 ya, kemudian ayat 13 dan 14 ya. Karena kata Yesus yang bertekunlah yang diselamatkan ya. Bukan kita istilahnya tuh fokus kepada mujizat-mujizat ya. Karena tadi yang dibilang harapan ya dan kasih ya, itu yang tinggal sekarang ini serta iman ya. Kalau masalah harapan itu kita nggak usah khawatir, itu sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita selamat, kita memperoleh kesehatan yang luar biasa baik ya. Seperti dicatat di Yesaya 25 ayat 8 bahwa Allah ya akan meniadakan kematian selama-lamanya ya. Dan juga di Yesaya 33 ayat 24 ya, Allah juga berfirman bahwa tidak ada penghuni bumi yang mengatakan aku sakit. Sedangkan di perjanjian baru ini janji Allah ya, bahwa dia nanti akan hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak ada lagi kematian, rasa sakit dan perkabungan, karena semua itu sudah berlalu. Ya, itu saja tambahan dari saya teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.